Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4, akuntansi 18A, akan mempresentasikan terkait materi mengimplementasikan strategi isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, research and development, dan sistem informasi manajemen untuk mata kuliah manajemen strategik. Next. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada saya sendiri Wulandari dengan MPM 0023, yang kedua ada Marian Saputra dengan MPM 0024, yang ketiga ada Rahman Nurul dengan MPM 0031, yang keempat ada Tia Arfiani NPM 0051, yang kelima ada Salsabila Putri Abiseka dengan MPM 0053, dan terakhir ada Mbak Agustina Wulandari dengan MPM 1701020057. Next. Yang pertama, kita akan membahas terkait sifat implementasi strategi, di mana implementasi strategi itu secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Untuk tahapan implementasi strategi itu dapat dilihat dari gambar model manajemen strategi komprehensif pada slide tersebut. Dan di sini kami akan membahas terkait mengimplementasikan strategi pemasaran, keuangan atau akuntansi, research and development, dan SIM. Di mana topik-topik itu meliputi segmentasi pasar, posisi pasar, mengevaluasi nilai-nilai suatu bisnis untuk menentukan sampai sejauh mana utang atau saham yang perlu digunakan sebagai sumber modal, dan untuk mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksikan, mengontrakkan aktivitas penelitian dan pengembangan keluar perusahaan, dan mengembangkan sistem pendukung informasi. Dan keterlibatan dan partisipasi manajemen dan karyawan itu diperlukan demi keberhasilan dalam pemasaran, keuangan dan akuntansi, research and development, dan sistem informasi manajemen. Next. Selanjutnya terkait dengan permasalahan pemasaran terkini. Variabel-variabel pemasaran yang tidak terhitung jumlahnya alias banyak, hal tersebut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha dalam mengimplementasikan strategi. Ada beberapa contoh keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu cara membuat iklan yang lebih interaktif. Yang kedua, cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan seperti Facebook, Twitter, mengenai perusahaan dan industri. Yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV dengan melawan iklan online. Selanjutnya, bisa juga menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak melawan iklan online. Yang keempat, untuk membatasi atau tidak saham yang harus dilakukan dengan pelanggan tunggal. Yang selanjutnya menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang selanjutnya untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Yang terakhir itu ada untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu lebih mengenai bagaimana hubungan dua arah pelanggan daripada hanya menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai sebuah produk ataupun layanan. Jadi pemasaran itu
saat ini harus membuat pelanggan mereka itu terlibat dalam situs perusahaan mereka dan meminta saran dari pelanggan dalam rangka pengembangan produk, layanan pelanggan, dan gagasan-gagasan yang lain. Next. Selanjutnya saya akan membahas terkait prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Dalam situs bisnis atau organisasi itu harus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk membuat blog ataupun bisa berkontribusi. Dan pelanggan akan mempercayai opini satu sama lain, lebih sekedar promosi pemasaran perusahaan, dan semakin mereka bebas untuk berkomunikasi, perusahaan semakin dapat mempelajari cara memperbaiki produk, layanan, dan pemasaran mereka. Dan pemasar saat ini tuh memperhatikan bagaimana blog secara keseharian untuk menentukan atau mengevaluasi dan mempengaruhi pendapat yang dibentuk oleh pelanggan. Untuk selanjutnya, ada beberapa contoh pemasaran di beberapa perusahaan. Yang pertama itu perusahaan Wells Fargo dan Bank of America yang menggunakan tweet untuk berkomunikasi dengan pelanggan, yang mereka menempatkan pesan beberapa karakter pada Twitter untuk menggambarkan fitur produk bank. Dan beberapa bank itu juga menaruh pemasarannya di YouTube. Yang kedua itu ada dari perusahaan PepsiCo yang mendirikan pengendalian misi, di mana hal itu berisi tentang karyawan dengan melakukan pemasaran sosial yang mempromosikan Gatorade dalam produk jangka panjang. Dan dalam hal itu, staf pengendali misi itu bekerja selama 24 jam 7 hari untuk memberikan dorongan semangat kepada atlet dan merespon pertanyaan di Facebook, Twitter, dan kapanpun orang yang menggunakan Twitter atau Facebook dalam hal mengomentari pesan tersebut akan muncul pada layar. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lalu yang berikutnya yaitu terdapat segmentasi pasar. Di sini terdapat dua variabel segmentasi pasar. Itu yang pertama ada strategi segmentasi pasar, dan juga yang kedua ada pemosisian produk. Nah, segmentasi pasar dan peringkat pemosisian produk sebagai kontribusi paling penting pemasaran untuk manajemen strategi. Segmentasi pasar secara luas digunakan dalam mengimplementasikan strategi-strategi, khususnya untuk perusahaan kecil dan terspesialisasi. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan pembelinya. Next. Lalu dari segmentasi pasar akan muncul pertanyaan, apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah? Jawabannya itu benar. Segmentasi dari orang-orang yang ingin mencapai secara online oleh pemasar dapat ditetapkan dengan lebih akurat daripada segmen orang-orang yang diraih melalui bentuk media tradisional seperti televisi, radio, dan majalah. Orang di seluruh dunia berkumpul ke komunitas virtual di situs dengan menjadi anggota, pelanggan, dan pengguna situs dari yang fokus kepada kisaran topik yang karakter dari situs yang menjadi tempat favorit mereka, dan sebagian besar situs-situs ini memulai informasi yang berkaitan dengan pengunjungnya. Next, Mbak. Lalu yang berikutnya yaitu pemosisian produk atau pemetaan perpetual. Setelah pasar tersegmentasi sehingga perusahaan dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu, langkah selanjutnya adalah menentukan hal yang pelanggan inginkan dan harapkan. Ini membutuhkan analisis dan riset. Lalu beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan keuangan
atau akuntansi, yaitu yang pertama memilih kriteria kunci secara efektif membahas produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai sebagai metrik 4 kuadrat. Yang keempat, identifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada, carilah dengan daerah kosong. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Next, Mbak. Lalu, beberapa aturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai sebuah alat implementasi strategi, diantaranya mencari lubang atau jaruk kosong, peluang strategi terbaik mungkin saja sebuah segmen yang belum terlayani. Lalu yang kedua, tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Biasanya sebuah strategi yang sukses dengan satu segmen yang tak dapat secara langsung dipindahkan ke segmen lain. Dan yang terakhir, tidak memosisikan diri Anda sendiri di tengah peta. Biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak dijalankan karena jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Aturan ini bervariasi sesuai jumlah pesaing. Sebagai contoh, ketika di Stans ada dua pesaing seperti dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, tengah menjadi posisi strategis yang disukai. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah permasalahan keuangan dan akuntansi. Beberapa konsep keuangan dan akuntansi berpusat ke implementasi strategi adalah memperoleh modal yang dibutuhkan, mengembangkan laporan keuangan diproyeksikan, menyiapkan anggaran keuangan, dan mengevaluasi nilai sebuah bisnis. Next. Ada beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi. Yang pertama adalah memperoleh modal dengan jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen, atau saham biasa. Yang kedua adalah menyewa atau membeli aset-aset tetap. Yang ketiga adalah menentukan rasio. Yang keempat untuk menggunakan FIFO, LIFO, atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, untuk memperpanjang periode piutang. Yang keenam, untuk membuat suatu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. Yang terakhir, untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Next. Selanjutnya adalah mendapat modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Analisis laba per saham atau laba sebelum pajak atau EPS/EBIT adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang saham atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik yang memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. Next. Untuk tujuan analisis EPS/EBIT, tujuannya adalah menentukan seluruh utang atau seluruh saham atau beberapa kombinasi dari utang dan saham untuk menghasilkan nilai EPS untuk perusahaan. EPS diharapkan menjadi ukuran terbaik dari keberhasilan sebuah perusahaan, sehingga digunakan secara luas dalam membuat keputusan akuisisi modal. Next. Selanjutnya adalah proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan
organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Jenis analisis ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi. Yang pertama adalah menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua, menggunakan persentase dari metode penjualan ke proyek, beban pokok penjualan, dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Yang kelima, proyeksi pos-pos di laporan keuangan, dan yang terakhir adalah daftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang merinci bagaimana dan akan diperoleh dan dihabiskan untuk kurun waktu tertentu. Anggaran tahunan adalah hal yang paling lazim untuk kurun waktu anggaran bisa dari 1 hari sampai 10 tahun. Anggaran keuangan itu jangan dilihat sebagai alat untuk membatasi pengeluaran, tetapi anggaran digunakan sebagai metode untuk memanfaatkan sumber daya sebuah organisasi yang paling produktif dan menguntungkan. Karena ketika sebuah organisasi itu mengalami kesulitan keuangan, maka anggaran keuangan itu sangat penting dalam mengimplementasikan strategi. Untuk meminimalkan, kemudian untuk jenis anggaran ada anggaran kas, anggaran operasional, anggaran penjualan, anggaran laba, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran biaya, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Kemudian untuk keterbatasan anggaran keuangan itu ada 4. Yang pertama ada program anggaran dapat terlalu rinci, rumit, dan terlalu mahal. Karena over budgeting atau under budgeting anggaran itu dapat menyebabkan masalah. Yang kedua ada anggaran keuangan dapat menjadi pengganti tujuan, karena anggaran adalah alat bukan tujuan itu sendiri. Yang ketiga, anggaran dapat menyembunyikan inefisiensi jika hanya didasarkan pada presiden bukan pada evaluasi berkala, keadaan, dan standar. Yang keempat, anggaran kadang-kadang digunakan sebagai instrumen tirani yang dapat mengakibatkan frustasi dan turnover tinggi. Untuk meminimalkan keterbatasan anggaran keuangan yang keempat itu, manajer harus meningkatkan partisipasi bawahan dalam mempersiapkan anggaran. Yang selanjutnya ada valuasi perusahaan. Metode penghitungan nilai bisnis itu dapat menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, apa yang dimiliki perusahaan, yaitu penentu kekayaan bersih atau ekuitas pemegang saham. Dalam kekayaan bersih menunjukkan nilai total saham biasa, tambahan modal di store, dan saldo laba. Setelah menghitung kekayaan bersih, tambahkan atau kurangi dengan nilai goodwill. Kelebihan atau kekurangan aset dan aset tak berwujud, di mana aset tak berwujud itu mencakup yaitu hak cipta, paten, dan merek. Kemudian goodwill itu muncul jika sebuah perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain dan membayar lebih banyak daripada nilai buku. Yang kedua, seberapa yang dihasilkan sebuah perusahaan, bahwa nilai sebuah perusahaan itu tumbuh dari keyakinan bahwa nilai bisnis seharusnya didasarkan pada keuntungan yang mungkin diperoleh pemilik melalui laba bersih. Di mana aturan konservatif adalah yang mengalihkan keuntungan tahunan 5 kali. Yang ketiga, apa yang dilemparkan sebuah perusahaan ke pasar, yaitu membiarkan pasar menentukan nilai suatu bisnis dengan 3 metode. Yang pertama, dasarkan perusahaan atas harga jual perusahaan serupa. Yang kedua, metode rasio harga laba. Yang ketiga, metode saham beredar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah
memutuskan apakah perlu go publik, ratusan perusahaan pada tahun 2012 mengadakan penawaran publik perdana untuk berpindah dari milik pribadi menjadi milik publik. Perusahaan-perusahaan ini mengambil keuntungan dari harga pasar saham yang tinggi. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya hal tersebut akan mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Kemudian menjadi perusahaan publik tidak direkomendasikan untuk perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal untuk melakukan terlalu tinggi untuk perusahaan dalam menghasilkan aliran kas yang mencukupi untuk membuat menjadi perusahaan publik berharga. Perusahaan dengan penjualan lebih 10 juta dolar menjadi perusahaan publik dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu untuk menambah modal, untuk membangun produk baru, membangun pabrik, memperluas, menumbuhkan, serta memasarkan produk dari layanan secara lebih efektif. Next. Yang selanjutnya adalah permasalahan penelitian dan pengembangan. Personel penelitian dan pengembangan dapat memainkan bagian integral dalam mengimplementasi strategi. Individu tersebut pada umumnya dihargai karena dapat mengembangkan produk baru dan memperbaiki produk lama sehingga memungkinkan implementasi strategi lebih efektif. Yang selanjutnya, kebijakan Litbang dapat meningkatkan usaha implementasi strategi untuk yang pertama, menekankan peningkatan produk dan proses, menekankan pada riset dasar atau terapan, menjadi pimpinan atau pengikut dalam Litbang, mengembangkan jenis proses robotik atau manual, mengeluarkan sejumlah uang yang banyak, rata-rata atau sedikit pada Litbang, menjalankan Litbang sendiri atau mengontrakkannya keluar, dan yang terakhir, menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Terdapat 3 pendekatan utama Litbang dalam mengimplementasikan strategi. Yang pertama, menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk berteknologi baru. Yang kedua, menjadi peniru inovatif dari produk yang berhasil sehingga meminimalkan biaya awal. Dan yang terakhir, menjadi produsen berbiaya rendah dengan produk serupa yang dibuat massal tetapi lebih murah daripada produk yang baru diperkenalkan perusahaan lain. Permasalahan SIM perusahaan yang mengumpulkan, mengasimilasi, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan bersaing. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen memungkinkan menjadi faktor penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Proses manajemen strategi tersebut sangat diafiliasi dalam perusahaan yang memiliki sebuah sistem informasi yang efektif. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup. Next, Mbak. Analisis bisnisnya adalah teknik SIM yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat keputusan. Terkadang disebut juga analisis prediktif, pembelajaran mesin, atau penggalian data. Perangkat lunak ini membantu seorang peneliti menilai dan menggunakan pengalaman agregat dari sebuah organisasi seperti aset strategis tidak ternilai bagi sebuah perusahaan. Next, Mbak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.